adalah orang-orang yang ketika puasa itu menimbulkan kesulitan yang lebih dari kebiasaan. Jadi orang yang kalau puasa berat sekali dan menimbulkan masyaqqah, kesulitan yang sangat berat di luar mu'tadah, di luar normal. Contoh orang yang sakit tapi tidak sakit menaun, cuma sakitnya berat. Sakit misalkan sampai 30 hari, 25 hari, berat sakitnya. Cuma insya Allah tidak menaun, nggak seperti orang lumpuh, nggak seperti orang gagal ginjal, nggak seperti orang stroke. Nanti juga sembuh. Tapi kalau dipaksa puasa berat sekali. Ya, misalkan orang sakit, apa contohnya? Sakit tipes ya, mungkin sakit tipes. Karena saya pernah ngalami sakit tipes di opnam rumah sakit, itu berat sekali. Kalau nggak puasa saja udah berat, lemes sekali itu, berat sekali. Dan yang puasa harus 30 hari itu berat sekali. Nah ini masuk di sini. Oke, boleh nggak puasa? Atau orang yang sedang jihad fisabilillah, yang jihad yang benar ya, jihad yang benar maksudnya perang fisabilillah. Nah perang itu kan berat ya, melawan musuh. Oke, itu harus punya tenaga yang maksimal dan seterusnya. Atau seorang yang apabila tertimpa rasa haus dan lapar yang sangat, itu mengkhawatirkan menimpa jiwanya. Termasuk di sini orang atau orang-orang yang termasuk pekerja berat. Kenapa? Orang-orang yang termasuk pekerja berat, yang kalau dia atau pekerjaannya itu merupakan sumber ekonomi dia satu-satunya atau yang pokok di keluarganya, dan sulit untuk menggabungkan pas bekerja itu dengan puasa. Misalkan buruh bangunan, itu buruh apa? Bangunan, kuli bangunan, atau orang-orang yang ikut proyek ngaspal jalan, ngecor apa istilahnya itu, ngecor jalan, ngaspal jalan, kerja bangunan, kuli panggul, kerjanya di pelabuhan jadi apa? Kuli panggul. Atau mungkin yang semisal itu, maka ini sebenarnya bisa puasa, tapi berat sekali. Berat sekali untuk menggabungkan bisa kerja maksimal dengan puasa, tetap puasa. Nah, orang-orang seperti ini boleh untuk tidak puasa. Tetapi ingat, nanti kalau sudah keluar Ramadan maka wajib mengqadha, wajib menyaur, membayar hutang puasanya berapa hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan pas bekerja. Karena kan kadang kerjaan itu nggak nentu, kita bisa pilih ya. Pas hari-hari biasa niku sepi, nggak ada proyek. Lah pas Ramadan malah ada proyek. Ya enggak itu? Gitu, nggak bisa kita setting, kita ikut orang. Qadarullah pas proyek berat ya, bangunan, kuli bangunan, ternyata pas Ramadan ya, dan yang mempekerjakan kan nggak mau tahu, dia dibaca per hari, harian misalkan 120 misalkan, kan nggak mungkin sambil puasa terus leleran, ngangkat ini nggak mau, nggak kuat, ngangkat itu nggak mau, nggak kuat gitu, kepanasan, susah. Ya kan nggak mau tahu bosnya itu yang punya proyek itu. Nah ini boleh tidak puasa. Tapi nanti setelah Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, mulai membayar sejumlah hari yang ditinggalkan tidak puasa tersebut. Bisa dipahami sini? Paham nggih? Nah, tapi nek pekerjaannya nggak berat ya jangan terus kemudian nggak puasa. Nggih. Kerjane biasa, atau ada orang kerja berat bisa, ya itu monggo juga. Ya nggak usah berbuka, kalau kerja berat tapi masih mampu silahkan saja tetap berpuasa, malah lebih nyaman karena nanti nggak punya hutang.
Kerjanya berat terus sepanjang tahun karena di bangunan memang dia di bangunan terus sepanjang Masa nggak ada liburnya? Masa nggak ada liburnya? Bahan minggu tiap minggu itu nyaur satu-satu. Tiap minggu kan satu, nanti berapa bulannya juga insya Allah selesailah 30 hari. Insya Allah bisa itu ya. Ya. Tapi ya cuma kerjanya ojol gitu ya, jangan terus minta dispensasi ya. Ojol aja minta buka. Nggak usah, yang ojol itu kan cuma ngegas. Ya itu ringan lah maksudnya. Tapi nek yang ngangkati batu, ngangkati semen gitu kan, ngangkati ledok itu bahkan berat itu. Berat sekali. Ya itu boleh. Ya termasuk di sini jemaah sekalian. Para atlet olahragawan yang ternyata sudah kadung neken kontrak dengan klub-klub tertentu dan ternyata jadwal pertandingannya itu di bulan Ramadan, ya khusus untuk olahraga berat ya seperti bulu tangkis atau bola voli atau sepak bola atau misalnya, maka di situ juga diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan karena berat sekali itu, berat. Ada yang mampu silahkan tetap puasa gitu, tapi kalau itu berat sekali dan nanti menurunkan performa dari si atlet itu, nggak bisa maksimal bola volinya, nggak bisa maksimal sepak bolanya, bulu tangkisnya, itu kan olahraga berat, itu membutuhkan tenaga berat gitu, dan energi yang maksimal, maka boleh untuk tidak puasa. Tapi nanti setelah bulan Ramadan selesai wajib mengkodok, membayar hutang yang dia tinggalkan selama itu. Karena saya tadi beberapa hari yang lalu itu membaca berita ada seorang atlet bola voli Indonesia yang sudah kadung neken kontrak di luar negeri, ternyata jadwal pertandingannya itu ada yang di bulan Ramadan, dan dia disampaikan, saya kurang tahu di mana dia nyampaikan, mungkin di Instagramnya atau di TikToknya, itu minta maaf untuk tidak bisa puasa Ramadan tahun ini. Padahal itu taat beragama, tapi berat sekali memang, kadung teken kontrak dan kontraknya lumayan besar. Satu musim, satu tahun itu dikontrak 10 miliar oleh klubnya itu, luar negeri itu, dan itu besar sekali. Dan klubnya juga nggak mungkin kan, nggak mau tahu kamu performa harus maksimal, kalau puasa nggak bisa maksimal, maka dia menyampaikan itu. Dan itu seorang muslimah, wanita, taat, bagus agamanya, tapi dia menyampaikan seperti itu, dan itu diperbolehkan insyaallah ta'ala.